aktivitasnya, contohnya seperti ini, Prakerin 23-24 ganjil di PTA. Agar bisa kita lihat, oh ternyata di satu MOU ini aktivitasnya sudah dilaksanakan di 4 semester berbeda. Nomor SK tugasnya, kemudian tanggal SK-nya, dan juga tanggal mulai dan selesainya disesuaikan dengan dokumen. Nah, khusus untuk yang PKL yang yang akan dihitung sebagai jumlah jam PKL di kurikulum Merdeka di kelas 3, ini yang perlu dilihat adalah tanggal mulai dan tanggal selesainya harus tanggal yang berada di tanggal semester berjalan. Nah, kalau nanti misal kita sudah ngisi ini ternyata invalid, pastikan tanggal mulai dan tanggal selesainya adalah tanggal semester ini yang masih berjalan. Tanggal semester ini mulainya tanggal 17 Juli 2023 sampai 31 Desember. Nah, selanjutnya konsentrasi keahlian yang mana? Karena akan ada satu Dudi menerima 2 siswa dari 2 jurusan berbeda. Nah, ini yang perlu kita petakan. Sehingga kita tahu, oh ternyata Dudi A ini kerjasama dengan SMKA di jurusan animasi atau di jurusan TKV contoh. Nah, ini yang perlu kita entrikan juga di Dapodik. Nah, setelah kita mengentrikan seluruh data itu, barulah di gurunya bisa cek di profil guru data PKL-nya sudah diisi apa belum. Nah, contohnya seperti ini, PKL di kelas 3 animasi 1 sudah diberi alokasi 5 jam untuk guru yang bernama Pak Agung ini. Nah, ini adalah untuk cross-check. Dan pastikan cross-check profil gurunya ini dilakukan mandiri oleh gurunya tersendiri. Jangan operator. Karena nanti yang terima tunjangan gurunya bukan operator. Kecuali operatornya jadi guru juga. Kemudian selanjutnya adalah penambahan validasi. Nah, ini validasi-validasi. Kita bisa lihat bahwa tidak semua konsentrasi keahlian itu pelaksanaan PKL-nya di kelas 12. Khusus untuk konsentrasi keahlian 4 tahun, pelaksanaan PKL-nya nanti di kelas 13, masih tahun depan. Sehingga di data pembelajarannya sekarang masih pembelajaran biasa. Nah, ini nanti kita bisa lihat di Kepmen 262 sesuai dengan struktur kurikulum Merdeka yang kita pakai. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita sudah mengisikan pembelajaran praktek kerja lapangan di satu rombel, maka mapel yang lain tidak boleh kita isikan. Sebaliknya juga, kalau ada mapel lain kemudian kita isikan PKL, maka PKL tidak boleh kita isikan. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Nah, kemudian juga pengisian guru mata pelajaran PKL lebih dari 1 menggunakan menu praktik kerja. Kemudian jumlah jamnya melebihi dengan struktur kurikulum. Struktur kurikulumnya kan 44 jam nih. Nah, jangan sampai nanti alokasinya malah jadi 45, 46. Nah, ini akan pasti kena invalid sehingga nanti sekolah tidak bisa sinkron. Dan juga yang perlu diperhatikan, si guru ini sudah mengisikan di pembelajarannya, tapi aktivitas PD-nya sebagai prakerja belum diisi. Nah, pastinya nanti akan jadi invalid juga. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah sertifikasi kompetensi. Tadi kita sudah bahas isian sertifikasi kompetensi, yang menjadi salah satu ciri utamanya adalah di sertifikat itu ada kata kompeten atau kompetens yang menyatakan bahwa si guru atau si siswa ini kompetens di bidang tertentu. Bisa yang mengeluarkan adalah BNSP atau industri tertentu. Dan belum tentu guru yang mengikuti diklat itu memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini sedikit catatan untuk rekan-rekan semuanya. Kemudian entry-nya bisa melalui akun PTK masing-masing. Nah, di sini ada contoh sertifikat kompetensi yang dikeluarkan BNSP. Contohnya seperti ini, entry-nya juga seperti ini. Di kode lembaga sertifikasinya kita pilih Badan Nasional Sertifikasi Profesi, nomor sertifikat registrasi, dan lain sebagainya. Kita sesuaikan dengan sertifikat yang dimiliki. Nah, kalau untuk peserta didik, ada peserta didik yang masih aktif, ada yang peserta didik sudah lulus atau sudah keluar. Yang aktif, kita bisa pakai akun operator, masuk ke menu peserta didik, kita pilih peserta didiknya, kemudian di bagian bawah ada data rinci sertifikasi. Nah, disitulah lokasi kita mengetikkan data sertifikasi peserta didiknya. Isinya sama seperti riwayat sertifikasi guru, cuman posisinya adalah di peserta didik. Nah, contohnya ini peserta didik yang memiliki sertifikat kompetensi, sertifikatnya sama. Nah, tapi yang punya adalah sertifikatnya dari si peserta didik ini. Kita entrikan, selesai. Nah, kemudian untuk peserta didik yang sudah lulus, kita ngentrinya di menu peserta didik, masuk ke PD keluar, kita pilih si gurunya tersebut, kemudian di bagian atas ada tombol sertifikat PD yang berwarna hijau. Kita klik, kemudian kita entrikan. Isiannya sama. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan bersama adalah di Dapodik sudah ada info masalah
pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan datanya harus segera dientrikan di data Dapodik. Referensi beritanya bisa dilihat di situ di pojok kiri bawah, dan harus segera komunikasikan dengan kepala sekolah. Kalau sudah dibentuk, segera entrikan datanya di Dapodik. Nah, setelah entry di Dapodik juga harus dicek di data dashboard yang sudah dibuat Puspeka, dashboard Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Satgas Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Linknya ada di pojok kiri bawah. Nah, setelah entry di Dapodik, entrikan juga datanya di sini. Informasi lengkapnya bisa lihat di laman Dapodik, atau bisa dilihat di menu pesan yang ada di aplikasi Dapodik masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah masalah tracer study. Tracer study ini sudah dibuka 1 Agustus 2023, dan sasarannya adalah seluruh SMK yang ada di Indonesia, kemudian seluruh lulusan SMK tahun ajaran 2021-2022. Nah, pengisian data tracer study ini manfaatnya adalah yang pertama untuk standar pelayanan minimal bidang pendidikan di daerah, yaitu dari Kemendagri, kemudian akan mempengaruhi rapor pendidikan satuan pendidikan masing-masing atau sekolah. Dan yang pastinya kalau sudah masuk ke rapor pendidikan sekolah akan berpengaruh kepada rapor pendidikan provinsi atau pemerintah daerahnya. Sehingga kita sebagai operator harus segera mengkomunikasikan ini kepada kepala sekolah dan pihak terkait untuk segera mengisikan data tracer study SMK ini.